Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama, karena menurut hukum Islam di Indonesia memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja mah, tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir nggak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi, mau diapakan lagi? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur, kacau balau, babak belur, ribut, cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Dalam satu rumah tangga ada dua akidah yang berbeda, laki-laki Muslim, perempuan tidak Islam. Si suami hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah karena masjid tersebut tidak ada. Apakah sholat sang suami itu sah Pak Ustadz? Selama lantainya suci, sajadahnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dia sholat maka sholatnya sah. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina mengambil kunci Baitul Maqdis, ditawarkan untuk sholat di dalam. Umar bin Khattab minta di luar, bukan karena tidak sah, tapi dia tidak mau di dalam tempat itu nanti didirikan masjid. Akhirnya Umar bin Khattab sholat di depan, tempat sujud Umar bin Khattab dijadikan sebagai Masjid Umar bin Khattab, dan di depannya adalah tempat ibadah saudara kita. Masalah ibadah kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kalau di dindingnya itu ada simbol-simbol agama lain, tutup supaya mata kita tidak terganggu. Bahkan di masjid kita sendiri pun, makanya nggak boleh ke masjid pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Paling bagus bajunya polos seperti santri kita, bersih, nggak ada apa-apa. Saya kalau sampai ke masjid ada tulisan di belakang, orang di belakang Allahu Akbar, ada tulisan coblos nomor. Udah ke masjid datang terlambat, pakai baju kaos, langsung ke depan sop nomor 1, Allahu Akbar, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Aduh. Dalam agama Islam, orang yang sudah keluar dari Islam tidak berhak atas warisan. Akan tapi salah satu dari anggota keluarga sudah mendapat bagian, dan setelah mendapatkannya dia keluar dari Islam. Apakah anggota keluarganya berhak untuk menarik, meminta kembali? Kalau dia sudah mendapat hibah,
lalu kemudian dia mengurus surat tanahnya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa ditarik kembali. Karena hibah dengan wasiat bedanya. Kalau hibah langsung serahkan ambil, kalau wasiat nunggu meninggal. Makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena orangnya belum tentu meninggal. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat wasiat, orangnya udah meninggal belum, lama nunggunya. Tapi kalau dia wasiat, kuwasiatkan anakku dapat, maka setelah murtad tidak dapat. Yang menetap, yang menyebabkan tidak dapat harta warisan, pertama putus karena perceraian, yang kedua putus karena keluar Islam, yang ketiga karena membunuh seorang anak nunggu warisan bapaknya. Oh, lama kali kau mati, maka dia tak dapat warisan. Jelas? Ustaz Abdul Somad itu jelas. Kalau ada orang yang ngomong Abdul Somad itu nggak jelas, paket dia habis, ceramahnya putus-putus.